Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat onlineku, dimanapun berada. Mungkin terdengar klise, tapi aku tidak pernah menyangka cinta yang dulu kurasa seindah pelagi di langit Jakarta justru menyeret aku ke dalam badai paling kelam dalam hidupku. Sebut saja namaku Nisa, dan ini adalah kisahku. Kisah tentang bagaimana kepolosan dan kepercayaan buta hampir menghancurkan masa depanku. Izinkan aku berbagi cerita ini bukan untuk mengumbar aib, tapi sebagai pengingat dan pelajaran bagi kita semua. Bahwa di balik janji manis, kadang tersimpan racun yang paling mematikan. Semua ini berawal beberapa tahun yang lalu. Saat aku masih menjadi seorang gadis lugu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di ibu kota. Dengan sejuta mimpi yang sederhana. Namaku Nisa. Gadis biasa dari sebuah desa kecil yang mencoba peruntungan di kerasnya ibu kota. Aku meninggalkan pematang sawah dan wangi tanah basah di kampung halaman, menggantinya dengan deru knalpot dan gudang-gedang beton yang seakan berlomba menyentuh langit. Tujuanku sederhana saja, sama seperti ribuan gadis sepertiku, bekerja, mengumpulkan sedikit demi sedikit rupiah untuk kukirimkan pada ibu di desa, dan berharap suatu saat nanti bisa pulang membawa cerita sukses. Takdir membawaku bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah yang besarnya seperti istana. Pemiliknya, seorang janda kaya bernama Ibu Dahlia, memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan kemegahan rumahnya. Setiap hari, telingaku seakan sudah terbiasa dengan bentakan dan perintahnya yang tak pernah ada habisnya. Piring kurang bersih, sedikit bentak. Lantai masih ada setitik debu. Hardik salah meletakkan sepatunya yang harganya mungkin setara dengan gajiku 3 bulan. Cacian yang kuterima, aku hanya bisa menelan semuanya menggeles dada dan mengingatkan diri sendiri. Sabar, Nisa, kamu di sini untuk ibu. Di tengah kepekatan hari-hariku, Tuhan sepertinya mengirimkan seberkas cahaya. Namanya Reno. Aku bertemu dengannya di dalam bus. Saat aku pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta dengan perasaan takut dan bingung. Dia yang menolongku saat tasku hampir dicopet. Dia yang memberiku petunjuk arah. Dan dia jugalah yang sejak saat itu menjadi satu-satunya alasanku tersenyum. Reno adalah sosok yang sempurna di mataku. Dia tampan, tutur katanya lembut, dan dia selalu tahu cara membuat hatiku berbunga-bunga. Dia mengaku bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Setiap akhir pekan, saat aku mendapat jatah libur beberapa jam, dia akan menungguku di depan gerbang komplek perumahan yang megah itu. Kadang dia datang dengan motornya yang gagah, kadang dengan mobil sedan mengkilap, yang katanya mobil kantor. Nggak apa-apa kan aku jemputnya di sini? Aku segan kalau harus masuk. Nanti disangka mau pamer sama atasan kamu, katanya suatu waktu. Dan aku percaya begitu saja. Bagiku, bertemu dengannya adalah sebuah kemewahan. Kami akan duduk di warung seblak pinggir jalan, atau di taman kota sambil makan martabak manis yang ia beli. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Duduk di sampingnya, mendengarkan cerita-cerita Nia tentang pekerjaannya yang sibuk, tentang ropet-ropet penting, dan tentang mimpi-mimpinya di masa depan, sudah membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Sabar ya sayang, ucapnya di suatu sore, sambil menggenggam tanganku erat di atas meja plastik sebuah warung bakso. Proyek aku sebentar lagi selesai. Kalau aku sudah naik jabatan, aku janji, aku akan datang ke desamu, melamarmu di hadapan ibumu. Kamu gak perlu lagi kerja seperti ini. Kamu akan jadi ratu di rumah kita. Air mataku hampir menetes mendengarnya. Aku, seorang Nisa, gadis desa yang hanya lulusan SMA, dipanggil ratu oleh seorang manajer tampan. Rasanya seperti sedang membaca cerita di dalam novel. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah mantra yang membuatku semakin jatuh cinta, semakin percaya, dan semakin buta. Biasih, art senior, di rumah Bu Dahlia, sudah sering menasihatiku. Hati-hati Enduk, laki-laki di Jakarta itu mulutnya manis, tapi hatinya belum tentu. Jangan gampang percaya, katanya sambil memijat pundakku yang pegal. Tapi nasihat itu hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Bagiku, Reno berbeda. Dia adalah takdir baikku. Hingga suatu malam, di hari ulang tahunku, Reno memberiku kejutan.
Ia mengajakku makan malam di sebuah restoran yang cukup bagus. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Malam itu, dia menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang lebih dalam, penuh damba. Dia kembali mengulang sumpahnya. Janjinya untuk menikahiku. Katanya, dia tidak tahan lagi menunggu. Dia ingin aku menjadi miliknya seutuhnya. Malam itu juga, aku bimbang, aku takut. Aku teringat nasihat ibu di kampung tentang menjaga kehormatan. Tapi saat Reno menggenggam tanganku dan berbisik, aku bersumpah demi Tuhan, Nis, kamu adalah satu-satunya wanita yang akan kunikahi. Pertahananku runtuh. Aku larut dalam bujuk rayunya, dalam janji-janji yang terasa begitu nyata. Aku menyerahkan satu-satunya harta yang paling berharga yang kumiliki sebagai seorang wanita, dengan keyakinan penuh bahwa aku menyerahkannya pada calon suamiku, calon ayah dari anak-anakku kelak. Beberapa minggu berlalu setelah malam itu. Awalnya, semua biasa saja. Reno masih sama seperti biasanya. Walau intensitas pertemuan kami sedikit berkurang, katanya, pekerjaannya sedang sangat padat menjelang akhir tahun. Aku mencoba mengerti, namun tubuhku mulai terasa aneh. Setiap pagi, perutku terasa mual, kepalaku sering pusing, dan aku merasa sangat lelah. Biasi yang melihatku pucat pasi langsung berkata, "Kamu telat, Enduk?" Jantungku berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri membeli alat tes kehamilan di apotik kecil dekat komplek. Aku melakukannya diam-diam di kamar mandi kecil khusus untuk R. Aku memejamkan mata saat menunggu hasilnya, berdoa dalam hati. Saat ku buka mata, 2 garis merah yang tegas terpampang di sana. Seketika, aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Perasaanku campur aduk. Ada rasa takut yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhku. Bagaimana jika Ibu Dahlia tahu? Bagaimana aku harus memberitahu ibuku di kampung? Tapi di sela-sela ketakutan itu, ada sebuah kebahagiaan kecil yang berdesir. Aku akan menjadi seorang ibu. Aku akan memiliki anak dari Reno, pria yang sangat kucintai. Aku yakin dia akan sangat senang dan segera menepati janjinya untuk menikahiku. Tapi panggilanku tidak tersambung. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ku coba lagi, dan lagi, dan lagi. Hasilnya selalu sama. Aku mengiriminya pesan singkat. Puluhan pesan, namun tak ada satupun yang terkirim. Rasa cemas mulai merayap di hatiku. Mungkin dia sedang rapat penting, bisikku pada diri sendiri. Mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin baterai ponselnya habis. Mungkin dia sedang di luar kota. Aku terus mengulang-ulang kemungkinan itu. Seperti sebuah mantra untuk menenangkan diriku sendiri. Sambil memegang erat benda kecil dengan 2 garis merah itu, aku menatap cermin dengan tatapan kosong. Di sana, aku melihat seorang gadis bodoh yang sedang berdiri di tepi jurang. Tidak tahu bahwa kakinya sudah selangkah lagi menuju kehancuran. Hari-hari setelah itu berlalu dalam kabut kecemasan. Satu hari terasa seperti seminggu. Pagi membawa harapan kosong, dan malam tiba meninggalkan jejak hampa. Telepon genggam bututku tak pernah jauh dari genggaman. Setiap beberapa menit, aku akan mencoba kembali menghubungi nomor Reno, berharap keajaiban terjadi. Berharap mendengar suaranya yang lembut di seberang sana. Tapi yang kudapatkan hanyalah suara dingin operator yang mengulang kalimat yang sama. Kalimat yang kini terdengar seperti vonis mati bagi harapanku. Pesan-pesan yang kukirim menumpuk, tak terkirim, seakan ditelan oleh kehampaan digital. Di mana kamu, Reno? Apa kamu baik-baik saja? Sebuah kecelakaan, sebuah tugas mendadak di luar kota tanpa sinyal. Otakku bekerja keras, merangkai ribuan kemungkinan, menolak untuk menerima satu-satunya kemungkinan yang paling logis dan paling menyakitkan, bahwa dia telah meninggalkanku. Tidak, Reno tidak mungkin seperti itu. Dia sudah bersumpah, dia mencintai. Aku terus meyakinkan diriku dengan kebohongan itu, karena hanya itulah yang kumiliki. Sementara hatiku bergejolak, tubuhku mulai berkhianat. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan kondisi. Setiap pagi, aku harus berlari ke kamar mandi, menahan suara agar tidak terdengar oleh Ibu Dahlia. Aroma parfumnya yang menyengat, bau masakan dari dapur,
Semua hal kecil kini bisa memicu gelombang mual yang hebat. Kepalaku siring, berkunang-kunang. Biasi menatapku dengan sorot mata yang penuh kekhawatiran. Kamu harus jaga kesehatanmu, Nduk. Wajahmu pucat sekali, bisiknya sambil memberiku segelas teh hangat. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum yang dipaksakan. Pagi itu adalah puncaknya. Aku ditugaskan untuk membersihkan kamar utama, ruangan pribadi Ibu Dahlia, yang luasnya mungkin setara dengan seluruh rumahku di kampung. Ruangan itu dipenuhi perabotan mahal dan wangi parfum lili yang sangat kuat. Saat aku sedang mengelap sebuah guci keramik yang berkilauan, dunia di sekelilingku tiba-tiba berputar. Wangi lili itu seakan mencekikku, membuat perutku bergejolak hebat. Pandanganku kabur, suara denging memenuhi telingaku. Aku mencoba berpegangan pada meja, tapi tanganku tak punya tenaga. Hal terakhir yang kudengar adalah suara pecah yang memekakan telinga saat guci itu terlepas dari tanganku dan hancur berkeping-keping di lantai marmer. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Saat kesadaranku kembali, aku sudah berada di sofa ruang tengah. Kepalaku terasa berat. Hal pertama yang kulihat adalah wajah Ibu Dahlia yang berdiri menjulang di hadapanku dengan kedua tangan bersedekap. Di dada dan raut muka yang lebih dingin dari es. Seorang pria parubaya yang kukenali sebagai dokter langganan keluarga sedang membereskan peralatannya ke dalam tas. Dia hanya kelelahan dan sepertinya kekurangan gizi, Bu. Tidak apa-apa, itu biasa terjadi di awal-awal kehamilan, kata Pak Dokter dengan nada profesional. Yang penting jangan biarkan kerja terlalu berat dulu, Bu. Kandungannya masih sangat lemah dan butuh banyak istirahat. Satu kata itu, kandungan. Kata itu menggantung di udara, terasa begitu berat dan mencekam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatap Ibu Dahlia dengan ngeri. Setelah Pak Dokter pamit dan pintu utama tertutup, keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu ketakutan. Ibu Dahlia berjalan mendekat, langkahnya pelan. Tapi setiap hentakan sepatunya di lantai marmer terdengar seperti genderang perang. Dia berhenti tepat di depanku, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Jadi, desisnya, suaranya rendah namun penuh racun. Tanner, apa kata dokter tadi? Kamu hamil. Aku tak mampu berkata-kata. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Air mata sudah mulai menggenang di pelupuk mata. Reaksinya tidak terduga. Dia tidak langsung berteriak. Dia justru tertawa. Tawa yang kering, sinis, dan penuh kebencian. Hamil? Haha, hebat sekali kamu. Belum lama kerja di sini, sudah berhasil mengotori rumah saya dengan aib. Kemudian, wajahnya berubah. Tawa, hilang. Digantikan oleh amarah yang meluap-luap. Matanya melotot. Pasti ini ulah si Agung kan? Sopir kampung tidak tahu diri itu. Beraninya, dia berbuat mesum di bawah atap rumah saya. Ngaku kamu bukan, Bu? Sumpah, bukan Mas Agung. Suaraku keluar seperti bisikan. Gemetar karena takut. Mas Agung orang baik, Bu. Diam, bentaknya. Suaranya menggelegar. Saya tidak butuh pembelaanmu. Saya sudah menduga. Kalian berdua sama saja. Sama-sama kampungan soma-soma tidak tahu malu. Kalian sudah mencoreng arang di wajah saya. Sebelum aku sempat bereaksi, tangannya yang penuh cincin emas itu sudah menjambak rambutku dengan kasar. Aku menjerit kesakitan. Dia menyeretku dari sofa yang empuk ke lantai marmer yang dingin, tanpa belas kasihan. Biasi yang datang tergopoh-gopoh, mencoba melerai. Jangan, Bu, kasihan, Bu. Tapi Ibu Dahlia mendorongnya hingga Biasi hampir terjatuh. Jangan ikut campur kamu, Asih. Atau kamu juga saya pecat hari ini, ancamnya. Dia terus menyeretku seperti binatang, melewati ruang tamu yang megah, menuju pintu utama. Rasa sakit di kulit kepalaku tak sebanding dengan rasa sakit dan malu yang menghunjam jantungku. Dia membuka pintu dengan kasar dan mendorongku keluar hingga aku jatuh tersungkur di teras yang panas. Beberapa saat kemudian, sebuah tas kain lusuh terlempar ke sampingku, berisi beberapa potong pakaianku yang tak seberapa. Aku menatapnya dengan berlinang air mata. Memohon, Bu, tolong Bu,
Saya harus kemana? Dia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan jijik. Satpam komplek menatap kami dengan canggung. Seorang tetangga mengintip dari balik gorden jendelanya. Rasa maluku sudah tak terhingga. Itu bukan urusan saya, katanya. Dingin. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah sekalipun kamu menginjakan kaki di komplek ini lagi. Kalau perlu, seluruh dunia harus tahu kelakuan bejatmu itu. Dasar perempuan gampangan. Pintu kayu yang berat itu kemudian dibanting dengan keras di depan wajahku. Suaranya terdengar seperti palu godam yang menghancurkan sisa harapan dan harga diriku. Aku terduduk di pinggir jalan beraspal yang panas, sendirian. Cinta telah pergi, pekerjaan telah hilang, rumah tak punya. Yang tersisa hanyalah aib, rasa sakit, dan sebuah nyawa kecil tak berdosa di dalam rahimku, yang kini harus ikut menanggung derita bersamaku di bawah langit Jakarta, yang tiba-tiba terasa begitu kejam. Pintu gerbang yang tertutup rapat itu seakan menjadi penanda akhir dari duniaku yang dulu. Di baliknya, ada kehangatan palsu dan kemewahan yang menyakitkan. Di sini, di luar gerbang ini, yang ada hanyalah aspal panas dan tatapan mata orang-orang yang tak ku kenal. Rasa malu membakarku hidup-hidup. Aku bisa merasakan tatapan kasihan dari Pak Satpam, juga bisik-bisik dari balik jendela rumah tetangga. Aku tak sanggup lagi berada di sana. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku memungut tasku yang tergeletak, hina ditona, lalu berjalan pergi. Aku berjalan tanpa tujuan. Kakiku melangkah begitu saja, menyusuri trotoar yang ramai, di antara lalu lalang manusia yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jakarta, di mataku, kini berubah wujud. Gedang yang dulu tampak megah, kini terlihat seperti monster-monster raksasa yang siap menelanku. Senyum dan tawa orang-orang yang berpapasan denganku terasa seperti ejekan yang paling tajam. Setiap pasangan yang berjalan bergandengan tangan, setiap keluarga yang tertawa di dalam mobil, semua itu seakan sengaja dipertontonkan untuk mengingatkanku akan kebahagiaan yang telah direnggut dariku. Pikiranku kosong, hatiku hancur berkeping-keping. Nama Reno, nama yang dulu selalu kusebut dalam doa, kini terasa seperti kutukan. Kemana dia? Mengapa dia menghilang di saat aku paling membutuhkannya? Janji-janji manisnya kini berputar di kepalaku, berubah menjadi suara tawa yang mengejek. Air mataku sudah kering, menyisakan perih di mata, dan sesak yang luar biasa di dada. Setelah berjalan, entah berapa lama, sebuah ide terlintas di benakku yang kalut. Ada satu tempat, satu-satunya tempat yang mungkin bisa kusinggahi. Sebuah kos sempit di sebuah gang kecil, tempat aku menumpang semalam saat pertama kali tiba di kota ini. Sebelum aku diterima bekerja di rumah Ibu Dahlia, dengan sisa harapan yang setipis benang, aku berjalan ke arah sana. Gang itu masih sama, sempit, pengap, dengan jemuran pakaian yang bergelantungan di sepanjang jalan. Aku mengetuk pintu rumah pemilik kos dengan ragu. Seorang ibu gemuk dengan daster kusam membukakan pintu. Wajahnya tampak galak. "Cari siapa?" tanyanya ketus. "Bu, saya Nisa. Dulu saya pernah kos di sini semalam, beberapa bulan yang lalu." Apa masih ada kamar kosong, Bu? Saya butuh sekali tempat tinggal. "Saya janji akan bayar, Bu, begitu saya dapat pekerjaan baru," kataku dengan suara memelas. Mencoba menyembunyikan keputusasaanku. Ibu kos itu memandangku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya tajam, seakan sedang memindai setiap inci dari diriku. Lalu, tatapannya berhenti di perutku. Walau belum terlihat jelas, entah kenapa, aku merasa seakan keadaanku terpampang nyata di dahiku. "Sudah tidak kerja di rumah Bu Dahlia lagi?" tanyanya. Nadanya penuh selidik. "Suami kamu mana? Kok sendirian?" Aku tak mampu menjawab. Lidahku keluh. Kebisuanku sepertinya sudah menjadi jawaban yang cukup baginya. Raut wajahnya langsung berubah menjadi lebih dingin. "Maaf ya Mbak, kamar di sini sudah penuh. Lagi pula, kos-kosan saya ini khusus untuk perempuan baik-baik. Saya tidak mau nanti ada masalah atau jadi omongan tetangga," katanya sambil melipat tangan di dada. Sebuah penolakan. Lagi, kata perempuan baik-baik itu terasa seperti tamparan keras kedua
yang kuterima hari ini. Harapan terakhirku pun padam. Aku hanya bisa mengangguk pasrah, berbalik badan, dan berjalan gontai meninggalkan gang sempit itu. Kini aku benar-benar tak punya tujuan. Aku adalah gelandangan. Matahari mulai condong ke barat, mengubah warna langit Jakarta menjadi jingga kemerahan. Aku berakhir di sebuah bangku taman yang sudah reyot, di sebuah sudut kota yang tak kukenali. Aku memeluk tasku arat-orat, seakan itulah satu-satunya harta yang kumiliki di dunia. Rasa lapar mulai melilit perutku, tapi rasa putus asa jauh lebih mendominasi. Apa yang harus kulakukan? Tidur di jalanan menjadi santapan malam bagi kejamnya ibu kota. Pikiran tentang anak yang kukandung membuat rasa takutku semakin menjadi-jadi. Aku tidak boleh menyerah, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya untuk bangkit. Di tengah lamunanku yang kelam, suara deru motor berhenti tepat di dekatku. Aku tersentak kaget, langsung memeluk tasku lebih erat, takut jika itu adalah orang jahat. Nis, itu, aku kenal suara itu. Aku mengangkat wajahku. Di hadapanku, berdiri Agung, sopir pendiam itu. Ia sudah tidak mengenakan seragam sopirnya yang rapi. Ia hanya memakai kaos oblong sederhana yang sedikit lusuh dan celana jeans pudar. Wajahnya tampak lelah dan penuh kekhawatiran. Aku terdiam, bingung, harus bereaksi seperti apa. Apa dia mengikutiku? Apa dia juga bagian dari semua ini? Seakan bisa membaca pikiranku, dia berkata dengan cepat, "Saya juga dipecat, Nis. Tadi, setelah kamu pergi, Ibu Dahlia langsung memanggil saya. Dia menuduh saya yang berbuat tidak senonoh sama kamu. Dia tidak mau mendengar penjelasan saya sama sekali." Mendengar itu, sedikit beban di hatiku terangkat. Ternyata dia juga korban, sama sepertiku. Dia menatapku yang masih terduduk diam, lalu menghela napas panjang. "Kamu? Mau kemana?" Sudah sore. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Air mata kembali menetes, tanpa bisa kucegah. Melihatku seperti itu, Agung tampak serba salah. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, terlihat bingung harus berbuat apa. "Begini, Nis," katanya setelah hening sejenak, suaranya terdengar ragu. "Saya tidak punya banyak, tapi almarhumah ibu saya punya rumah petak kecil di dekat sini. Sudah lama kosong, tidak ada yang menempati. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di sana untuk sementara. Setidaknya ada atap untuk berteduh malam ini." Aku menatapnya lekat-lekat, mencari jejak kebohongan di matanya. Setelah dikhianati Reno, rasanya mustahil untuk bisa percaya pada laki-laki. Tapi, yang kulihat di mata Agung bukanlah nafsu atau niat buruk. Yang kulihat hanyalah rasa iba yang tulus dan kelelahan yang sama sepertiku. Apa pilihanku? Menghabiskan malam di jalanan yang berbahaya atau menerima pertolongan dari pria ini? Satu-satunya orang yang menunjukkan sedikit kebaikan padaku hari ini? Dengan suara yang hampir tak terdengar, aku menjawab, "Iya, Mas." Itu bukanlah jawaban yang lahir dari harapan, melainkan dari ketiadaan pilihan. Aku bangkit, membiarkan Agung mengambil alih tasku, dan duduk di jok belakang motornya. Saat motor itu mulai melaju membelah senja, aku tidak tahu kemana sebenarnya takdir akan membawaku. Apakah ini adalah sebuah pertolongan, atau hanya sebuah pintu menuju penderitaan lain yang belum ku ketahui. Aku hanya bisa pasrah. Perjalanan dengan motor di belakang Agung terasa begitu surreal. Kami meninggalkan jalan-jalan lebar dan komplek perumahan mewah, masuk lebih dalam ke jantung kota yang sesungguhnya. Gang-gang menjadi semakin sempit, rame-rame semakin berdempetan, dan suara kehidupan terdengar dari segala penjuru. Tawa anak-anak yang bermain, aroma masakan yang menguar dari jendela-jendela terbuka, dan musik dangdut yang diputar kencang dari sebuah warung kelontong. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari tempatku bekerja selama ini. Tapi entah kenapa, hiruk-pikuk ini justru terasa lebih nyata dan tidak terlalu mengintimidasi. Agung akhirnya menghentikan motornya di depan sebuah lorong yang hanya muat untuk dilalui satu motor. "Kita sudah sampai, Nis. Maaf, rumahnya di dalam gang, tidak bisa masuk mobil," katanya. Aku turun dari motor dan mengikutinya berjalan kaki, menyusuri lorong sempit itu. Di ujung lorong, ada deretan rama-rama petak yang saling menempel.
Agung berhenti di depan salah satu pintu yang cat hijaunya sudah banyak mengelupas. Sebuah pot dengan tanaman lidah buaya yang sedikit layu berdiri di sampingnya. Satu-satunya hiasan di depan rumah itu. Sambil merogoh kunci dari sakunya, Agung berkata, "Ini rumahnya. Mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan, tapi amen." Kunci itu sedikit macet, dan Agung harus berusaha beberapa kali sebelum akhirnya pintu kayu itu terbuka dengan suara derit yang pelan. Saat pintu terbuka, aroma pengap dan debu langsung menyambut kami. Di dalam, semua perabotan tua ditutupi kain putih, membuatnya tampak seperti rumah hantu yang ditinggalkan penghuninya. Ada satu set kursi tamu dari rotan, sebuah lemari pajangan kecil yang kosong, dan sebuah meja makan bundar. Semuanya diselimuti lapisan debu yang tebal. Melihatku terdiam, Agung tampak salah tingkah. "Maaf, sangat berantakan. Sudah hampir setahun tidak ada yang menempati sejak ibu saya meninggal dunia. Saya akan bantu membersihkannya sedikit." "Tidak usah, Mas. Tidak apa-apa," jawabku cepat. Merasa tidak enak. Ini sudah lebih dari cukup." Dia mengangguk, lalu menunjukkan ruangan di dalam rumah petak itu. Hanya ada satu kamar tidur dengan sebuah ranjang besi tua dan lemari kayu, sebuah dapur kecil di belakang, dan sebuah kamar mandi yang sangat sederhana. Meski begitu, saat Agung menutup pintu depan, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Privasi. Ada sebuah pintu yang bisa kukunci, ada dinding yang bisa melindungiku dari tatapan dunia luar. "Kamu istirahat saja dulu," kata Agung, memecah keheningan. "Saya tinggal di ujung gang sebelah, di rumah paman saya, rumah nomor 17. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan ketuk pintu rumah saya." Setelah itu, dia pamit dan pergi, meninggalkanku sendirian di tengah keheningan dan debu. Aku duduk di salah satu kursi yang masih tertutup kain. Rasa lelah yang luar biasa tiba-tiba menghantamku. Lelah fisik, juga lelah batin. Aku menatap sekeliling ruangan yang asing ini. Begitu kecil, begitu sederhana, begitu jauh berbeda dari kamar mewah Ibu Dahlia. Tapi di sini, setidaknya, aku tidak perlu mendengar bentakan atau hinaan. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Jantungku berdebar kencang. "Siapa?" Dengan ragu, aku berjalan dan mengintip dari celah jendela. Aku melihat punggung Agung yang berjalan menjauh. Di gagang pintu, tergantung sebuah kantong plastik kresek. Aku membuka pintu dan mengambilnya. Di dalamnya ada sebuah nasi bungkus dari warteg dan sebotol air mineral. Aku menutup pintu, menguncinya, lalu bersandar di baliknya. Air mataku kembali tumpah, kali ini bukan karena sedih atau sakit hati, tapi karena terharu. Di hari terburuk dalam hidupku, di saat aku merasa menjadi manusia paling hina, ternyata masih ada seseorang yang peduli. Seseorang yang memberiku makan tanpa mengharapkan apapun, bahkan tanpa mau bertemu muka. Aku membuka nasi bungkus itu dan makan dengan lahap sambil menangis dalam diam. Nasi dengan lauk, tempe orek dan sayur nangka itu terasa seperti makanan paling lezat yang pernah kumakan seumur hidupku. Hari-hari berikutnya, aku mulai menata hidupku yang baru. Aku mulai membersihkan rumah petak itu. Aku mencuci semua kain penutup perabotan, menyapu lantai, dan mengelap setiap sudut yang bisa kujangkau. Kegiatan itu menjadi semacam terapi bagiku. Saat tanganku sibuk bekerja, pikiranku sedikit teralihkan dari rasa sakit. Perlahan, rumah itu mulai terlihat lebih hidup. Debu-debu hilang, digantikan oleh aroma karbol yang segar. Setiap hari, Agung akan mengetuk pintu, sekali di pagi hari, dan sekali di malam hari. Dia tidak pernah masuk, dia hanya akan menggantungkan kantong plastik berisi makanan di gagang pintu, lalu pergi. Kami jarang bicara, tapi dalam diamnya, aku merasakan perlindungan yang tulus. Tentu saja, malam hari adalah waktu yang paling berat. Saat lampu sudah kupadamkan dan hanya ada suara jangkrik dari luar, saat itulah semua kenangan pahit kembali datang. Wajah Rino Yang tersenyum, janji-janji manisnya, lalu berganti dengan wajah murka Ibu Dahlia dan hinaannya yang menusuk. Aku akan menangis dalam gelap, memeluk perutku yang masih rata, dan berbisik,
pada calon anakku. Maafkan ibu nak, maafkan ibu, tidak bisa memberimu ayah yang baik atau kehidupan yang layak. Tapi ibu janji, ibu akan berjuang untukmu. Lingkungan baru, berarti wajah-wajah baru. Ibu RT yang ramah, sering menyapaku saat aku menyapu teras depan. Ia tidak banyak bertanya, hanya tersenyum dan sesekali mengirimi sepotong kue. Namun, ada juga Mbak Yuni, tetangga depan rumah yang tatapannya selalu penuh selidik. Mbak ini adiknya Mas Agung ya? Tanyanya suatu pagi dengan senyum yang terlalu manis. Kok tinggal sendirian? Suaminya kerja di luar kota. Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku tidak nyaman. Aku tahu, di lingkungan seperti ini, menjadi seorang perempuan yang tinggal sendiri dan dibawa oleh seorang laki-laki adalah bahan gosip yang paling empuk. Rasa tidak enak pada Agung semakin hari semakin besar. Aku tidak bisa selamanya hidup dari belas kasihanannya. Aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Melalui Ibu RT, aku mendapat informasi bahwa ada sebuah usaha konveksi rumahan di ujung gang yang sedang butuh tenaga tambahan untuk memasang kancing dan menjahit keliman. Dengan sedikit keberanian, aku datang ke sana. Pemiliknya seorang ibu-ibu yang ia menatapku dengan curiga pada awalnya. Tapi setelah aku menunjukkan bahwa aku bisa menjahit dengan rapi, sebuah keahlian yang ku dapat dari almarhumah nenekku ya, akhirnya memberiku pekerjaan. Bayarannya tidak seberapa, dihitung per potong pakaian yang ku selesaikan. Tapi bagiku, itu adalah sebuah harapan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku duduk bersila di lantai ruang tengah yang bersih, di bawah cahaya lampu. Bohlam 5 watt. Di pangkuanku, ada setumpuk kemeja anak-anak yang harus kupasangi kancing. Jarum dan benang menari di antara jemariku yang mulai terasa pegal. Punggungku sakit, mataku lelah. Tapi di dalam hatiku, ada sebuah percikan kecil yang mulai menyala. Ini bukan kebahagiaan, aku tahu itu. Tapi ini adalah sebuah awal. Evil dari perjuanganku untuk membuktikan pada dunia dan pada diriku sendiri bahwa aku bukan sekadar korban yang pasrah pada nasib. Aku adalah seorang pejuang, seorang calon ibu yang akan melakukan apa saja demi masa depan anaknya. Minggu-minggu pertama di rumah petak itu berlalu dalam sebuah ritme yang baru. Ritme kerja keras dan harapan yang rapuh. Aku sudah tidak lagi menangisi nasibku setiap malam. Air mataku seakan sudah kering, digantikan oleh tekad baja yang lahir dari keputusasaan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, aku sudah bangun. Aku akan mengerjakan pesanan jahitan dari Bu Lastri, pemilik konveksi rumahan itu, dengan sepenuh hati. Setiap kancing yang kupasang, setiap keliman yang kujahit rapi, terasa seperti satu langkah kecil menjauh dari masa laluku yang kelam. Uang yang kudapatkan memang tidak seberapa, tapi memegang lemboran-lemboran rupiah, hasil jerih payahku sendiri, memberikan sebuah perasaan yang tak ternilai harganya. Aku tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kebaikan hati Agung. Aku bisa membeli beras sendiri, membeli lauk pauk sederhana, bahkan aku berhasil menabung sedikit untuk membeli sebuah pot dan tanaman bunga kertas yang baru, untuk menggantikan tanaman lidah buaya yang layu di depan teras. Aku ingin rumah kecil ini, tempatku berlindung, memiliki tanda-tanda kehidupan. Hubunganku dengan Agung pun tetap terjaga dalam formalitas yang sopan. Dia kini bekerja sebagai pengemudi ojek online. Sesekali, aku melihatnya melintas di ujung gang dengan jaket hijaunya. Kami hanya akan saling melempar anggukan singkat. Dia sudah tidak lagi membawakanku makanan. Dan aku bersyukur untuk itu. Aku ingin dia tahu bahwa aku bisa bertahan. Namun, aku tahu dia masih mengawasiku dari jauh. Terkadang saat aku sedang menjemur pakaian, aku melihat motornya berhenti sejenak di mulut gang. Seakan hanya ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja sebelum akhirnya kembali melaju membelah jalanan. Namun, kedamaian yang baru saja kurajut, itu ternyata hanyalah sebuah jeda singkat sebelum badai yang lebih besar datang menerjang. Biang keladinya adalah Mbak Yuni, tetangga depan rumahku yang mulutnya lebih manis dari gula, namun hatinya lebih tajam dari sembilu. Setiap pagi, saat aku duduk di teras kecilku sambil menjahit, dia akan datang menghampiri, berpura-pura menyapu,
halaman rumahnya yang sempit. "Wah, rajin sekali Mbak Nisa. Pesanannya banyak ya?" Sapanya suatu hari. Matanya melirik tumpukan pakaian di pangkuanku. "Hebat loh Mbak. Baru pindah sudah langsung dapat pekerjaan. Dulu sebelum kesini kerja di mana Mbak? Kok bisa sampai kenal baik sama Mas Agung?" Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab sekenanya. Aku tahu arah pertanyaannya. Aku tahu tatapan matanya yang penuh selidik itu menyimpan rasa ingin tahu yang tak sehat. Aku tak tahu bahwa rasa ingin tahu itulah yang pada akhirnya menjadi senjata untuk kembali menghancurkanku. Ternyata Mbak Yuni memiliki seorang sepupu yang bekerja sebagai tukang cuci di rumah salah satu teman arisan Ibu Dahlia. Dari sanalah, dari obrolan para pembantu di dapur-dapur rumah mewah, cerita tentang seorang art yang hamil dan diusir majikannya menyebar. Mbak Yuni dengan cerdiknya menyatukan potenggen-potenggen cerita itu. Seorang gadis baru yang datang dengan perut membuncit, diantar oleh Agung, sopir yang juga dipecat di hari yang sama. Baginya, itu adalah sebuah berita besar yang terlalu sayang untuk disimpan sendiri. Siang itu, langit Jakarta terasa begitu terik dan menyengat. Aku baru saja selesai menghitung potongan baju yang telah kuselesaikan. Ada sedikit rasa bangga saat melihat tumpukan itu. Cukup untuk membeli susu ibu hamil dan menabung sedikit untuk biaya persalinan nanti. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah yang tampak sangat asing berhenti di mulut gang. Mobil itu terlalu besar dan terlalu bersih untuk sebuah lingkungan seperti ini. Jantungku seketika berdebar kencang. Perasaanku mendadak tidak enak. Pintu mobil terbuka dan dari dalamnya keluar sesosok wanita yang kukenal betul. Ibu Dahlia. Dia mengenakan gaun mahal dan kacamata hitam besar. Memandang lingkungan kumuh di sekitarnya dengan tatapan jijik yang tak disembunyikan. Di belakangnya, membuntut seperti seekor anjing peliharaan, adalah Mbak Yuni yang dengan sigap menunjuk ke arah rumahku. Duniaku serasa berhenti berputar. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisku. Ibu Dahlia berjalan menyusuri gang dengan langkah angkuh. Sepatu hak tingginya beradu dengan jalanan paving block, menciptakan suara ketukan yang terdengar, seperti lonceng kematian di telingaku. Dia tidak mengetuk. Dia menggedor pintuku dengan brutal. "Nisa, keluar kamu, perempuan kotor. Jangan pura-pura tidak mendengar." Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Wajahku pucat pasi. "Ih, ada apa Bu? Ada apa katamu?" bentaknya. Matanya menyala-nyala. Di balik kacamata hitamnya, "Saya kira kamu sudah enyah dari muka bumi ini. Ternyata kamu malah membangun sarang di sini ya? Mau jadi penyakit masyarakat di lingkungan ini? Kamu." "Saya tidak mengganggu siapa-siapa Bu," jawabku lirih. "Oh, tidak mengganggu?" Ia tertawa sinis. "Lalu apa ini? Kamu sengaja tinggal di dekat sini agar bisa terus mengganggu keluarga saya kan? Agar bisa terus mengemis belas kasihan dari si Agung itu? Kamu pikir saya tidak tahu akal bulusmu?" Betanya kemudian tertuju pada tumpukan baju yang terlipat rapi di atas meja. Dia masuk tanpa permisi, mengambil salah satu kemeja anak-anak itu dengan ujung jarinya, seakan benda itu adalah sampah. "Cih, jadi ini pekerjaanmu sekarang? Mengotori baju bersih ini dengan tangan harammu itu?" Setelah itu, dia melemparkan kemeja itu ke lantai dan berjalan keluar dengan cepat menuju rumah Bu Lastri, pemilik konveksi. Aku mencoba mengejarnya. "Jangan Bu, tolong jangan Bu." Tapi dia mendorongku hingga aku terhuyung ke belakang. Aku hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, mendengar suara cempreng Ibu Dahlia yang sedang mengompori Bu Lastri. Dia itu perempuan tidak benar, diusir dari rumah saya karena mencuri dan berbuat mesum. Ibu masih mau mempekerjakan orang penyakitan seperti itu? Nanti nama baik usaha ibu bisa hancur. Beberapa saat kemudian, Bu Lastri keluar dari rumahnya dengan wajah pias dan serba salah. Ia menatapku dengan tatapan kasihan. "Maaf ya Nis, bukan saya tidak mau menolong, tapi kamu tahu sendiri, saya tidak mau cari masalah. Mulai hari ini, kamu tidak usah kerja di sini lagi." Satu kalimat itu sukses menghancurkan kembali pondasi kehidupan yang baru saja coba kubangun. Harapanku satu-satunya kini musnah. Suta, aku hanya bisa menunduk.
Air mataku kembali mengalir deras. Tepat di saat aku merasa berada di titik terendah. Sebuah motor berhenti di mulut gang. Agung, dia baru saja pulang bekerja. Dia melihat mobil mewah Ibu Dahlia. Melihatku yang sedang menangis. Dan melihat Ibu Dahlia yang berjalan ke arah mobilnya. Dengan senyum kemenangan yang sangat menyebalkan. Dia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Tanpa ragu, dia memarkirkan motornya dan berjalan cepat menghampiri Ibu Dahlia, menghalangi jalannya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sorot mata Agung yang tajam dan dingin. "Cukup, Bu," katanya. Suaranya tenang namun penuh penekanan. "Apa salah Nisa sama Ibu? Ibu sudah membuangnya, memfitnahnya di depan semua orang. Sekarang Ibu mau menghancurkan hidup Nia juga. Di mana hati nurani Ibu?" Ibu Dahlia tampak terkejut. Seorang sopir yang sudah ia pecat kini berani menentangnya di depan umum. "Berani kamu ya sama saya, Gung?" "Saya hanya membela yang benar, Bu. Sebaiknya Ibu pergi dari sini sebelum warga di sini yang mengusir Ibu," balas Agung. Suaranya tetap tenang namun mengancam. Setelah melontarkan tatapan benci terakhir, Ibu Dahlia akhirnya masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Gang kecil itu kembali hening. Agung kemudian berbalik dan menatapku yang masih sesenggukan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi tatapan matanya seolah berkata, "Jangan takut, kamu tidak sendirian." Hari itu, aku tahu, dia bukan lagi sekadar orang yang memberiku tumpangan. Dia telah menjadi perisaiku. Kepergian Ibu Dahlia meninggalkan keheningan yang pekat dan menyakitkan. Gang kecil yang tadinya riuh oleh teriakannya, kini kembali sunyi. Namun sunyi yang terasa berbeda. Sunyi yang penuh dengan jejak penghinaan. Aku masih berdiri mematung di depan pintu. Air mata mengalir tanpa isak. Sementara hatiku terasa remuk redam. Harapan yang baru saja kubangun dengan susah payah, hancur lebur dalam sekejap mata, hanya karena beberapa kalimat beracun dari wanita itu. Agung tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mencoba menenangkanku dengan kata-kata manis atau janji-janji. Kosong. Dia hanya berjalan mendekat, memungut satu persatu pakaian yang tadi dilempar oleh Ibu Dahlia ke lantai. Dengan sabar, ia melipatnya kembali dengan rapi dan meletakkannya di atas meja. Sebuah tindakan kecil, sebuah perbuatan tanpa suara, namun terasa lebih menenangkan daripada 1000 kata simpati. "Jangan terlalu dipikirkan, Nis," katanya pelan, suaranya dalam dan tenang. "Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kalau satu pintu tertutup, insya Allah akan ada pintu lain yang terbuka." Setelah itu, dia pamit. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Malam itu, seperti dugaanku, sebuah kantong plastik kembali tergantung di gagang pintu rumahku. Isinya nasi hangat dan sepotong ayam goreng. Kembalinya kebiasaan itu seakan menjadi sebuah pesan tanpa kata. Dia tahu aku telah kehilangan sumber penghasilanku, dan dia tidak akan membiarkanku kelaparan. Aku memakan makanan itu dengan perasaan campur aduk antara syukur dan rasa malu yang mendalam. Sampai kapan aku harus terus menjadi beban bagi orang lain? 2 hari berikutnya, kulalui dalam kelesuan. Aku tidak punya lagi tumpukan baju untuk dijahit. Aku hanya duduk termangu di dalam rumah, menatap dinding kosong. Pikiranku melayang tak tentu arah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mencari pekerjaan lain. Siapa yang mau menerima seorang perempuan hamil tanpa suami, yang reputasinya sudah dihancurkan oleh mantan majikannya yang kaya raya? Rasanya semua jalan buntu. Pada hari ketiga, Agung mengetuk pintuku di sore hari. Kali ini, dia tidak langsung pergi. "Nis, maaf mengganggu," katanya dari luar pintu. "Saya mau birs-birs, lemari, almarhumah ibu. Banyak sekali barang-barang lama. Kalau kamu sedang tidak sibuk, mungkin kamu mau bantu saya melihat-lihat?" "Siap." "Tahu, ada barang yang masih bisa kamu pakai, atau mungkin bisa dijual." Aku tahu itu hanyalah sebuah alasan. Caranya yang halus untuk menarikku keluar dari kurungan keputusasaan. Aku tidak tega menolaknya. "Iya, Mas, sebentar." Aku masuk ke dalam rumahnya. Untuk yang pertama kali, rumah paman tempatnya menumpang ternyata tak jauh berbeda dari rumah petakku. Hanya sedikit lebih besar. Kami menuju sebuah kamar di bagian belakang yang dipenuhi tumpukan kardus dan sebuah lemari kayu jati tua yang tampak kokoh.
Kami mulai membongkar isi lemari itu. Amisu. Di dalamnya ada tumpukan kain batik lawas, beberapa setel kebaya yang warnanya sudah sedikit pudar, dan kotak-kotak berisi pernak-pernik tua. Suasana yang tadinya canggung, perlahan mencair. Sambil menyortir barang, kami mulai bercerita. Aku tentang ibuku di kampung yang pandai menenun, dan dia bercerita tentang almarhumah ibunya yang dulu adalah seorang penjahit, sama sepertiku. Ibu saya orang yang sangat kuat, kata Agung sambil menerawang. Sejak bapak meninggal waktu saya masih SD, beliau yang membesarkan saya seorang diri dengan mesin jahit tua itu. Aku mendengarkan ceritanya dengan saksama. Aku mulai melihat sisi lain dari Agung. Pria pendiam dan misterius ini ternyata menyimpan kelembutan dan rasa hormat yang begitu dalam pada sosok seorang ibu. Tanpa sadar, aku merasa sedikit lebih nyaman, sedikit lebih aman di dasar sebuah peti kayu yang kami temukan di bawah tumpukan kain. Ada sebuah album foto tebal dengan sampul bludru berwarna merah marun yang sudah usang. Wah, ini pasti album kenangan ibu saya, kata Agung sambil tersenyum tipis. Ada sorot kerinduan di matanya. Dia membukanya dan meletakkannya di lantai, mempersilakanku untuk ikut melihat. Aku duduk bersimpuh di sampingnya, membalik halaman-halaman tebal yang sedikit lengket itu. Isinya adalah patrit-patrit hitam putih dan berwarna yang sudah memudar. Sebuah rekaman perjalanan hidup yang sederhana, namun terasa penuh kehangatan. Ada foto Agung saat masih bayi, digendong oleh seorang wanita muda yang cantik. Ada fotonya saat memakai seragam SD, tersenyum lebar tanpa gigi. Aku tersenyum melihatnya. Aku terus membalik halaman, hingga mataku terpaku pada sebuah foto. Foto itu sedikit lebih baru, warnanya masih cukup cerah. Di dalam foto itu, ada dua orang anak laki-laki, mungkin berusia sekitar 10 atau 11 tahun. Mereka berdiri di depan sebuah pohon mangga, saling merangkul bahu dengan akrab, tersenyum begitu lebar, hingga mata mereka menyipit. Satu anak adalah Agung. Aku bisa mengenalinya dengan mudah, tapi anak yang satunya lagi. Ada sesuatu pada dirinya, sesuatu pada lekuk senyumnya, pada sorot matanya yang jenaka. Terasa tidak asing, seperti sebuah gema dari kenangan yang menyakitkan. Ini, siapa? Tanyaku pelan, jariku tanpa sadar menelusuri wajah anak laki-laki di samping Agung. Kelihatannya akrab sekali sama, Mas. Senyum di wajah Agung seketika memudar saat melihat foto yang kutunjuk. Wajahnya berubah muram, diselimuti awan kesedihan yang pekat. Ia terdiam sejenak, menatap foto itu dengan pandangan kosong. Sahabat terbaik saya, Nis, jawabnya setelah beberapa saat. Suaranya terdengar berat. Dari kami masih belum bisa berjalan sampai sebesar itu. Kami selalu sama-sama. Rumah kami bersebelahan, makan, main, dihukum, selalu berdua. Dia sudah seperti saudara kandung saya sendiri. Sekarang dia di mana, Mas? Tanyaku lagi, masih dengan nada polos, tidak menyadari bahwa pertanyaanku akan membuka sebuah luka lama. Agung menarik napas dalam-dalam. Dia sudah tidak ada, katanya. Lirih, dia meninggal dunia belasan tahun yang lalu. Kecelakaan motor. Hatiku mencelos mendengarnya. Rasa bersalah langsung menyergapku, karena telah membuatnya teringat pada kenangan yang menyedihkan. Maaf, Mas, saya tidak tahu, tidak apa-apa, sahutnya sambil mencoba tersenyum. Walau senyum itu tak sampai ke matanya, ia kembali menatap foto itu dengan tatapan penuh kerinduan. Dia anak yang sangat baik dan ceria, selalu punya cara untuk membuat orang lain tertawa. Ia terdiam lagi, seakan sedang berbicara dengan arwah sahabatnya di dalam foto itu. Lalu, ia melanjutkan dengan suara yang hampir berbisik. Namanya Doni. Satu nama, itu Doni. Nama itu menghantam kesadaranku seperti palu godam. Jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Darahku seakan surut dari wajahku. Doni, nama yang sama dengan pria yang telah menghancurkan hidupku. Aku menatap kembali foto itu dengan mata terbelalak. Wajah anak laki-laki itu, senyumnya, mungkinkah? Tidak. Tidak mungkin, ini pasti hanya sebuah kebetulan yang luar biasa kejam. Anak ini sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Sementara, Renoku, Doniku, baru beberapa minggu yang lalu menghilang. Aku tidak sanggup berkata apa-apa.
lidahku keluh. Apa yang harus kukatakan pada Agung? Bahwa nama pacarku yang telah membuatku begini sama dengan nama almarhum sahabat terbaiknya? Itu terdengar gila. Itu terdengar seperti sebuah lelucon takdir yang paling tidak lucu. Aku buru-buru menutup album foto itu dan menyerahkannya kembali. Sudah sore mas, sepertinya saya harus pulang, kataku. Mencari alasan untuk segera pergi dari sana. Pikiranku kacau balau. Misteri tentang kepergian Reno kini terasa semakin rumit, terjalin dengan sebuah tragedi dari masa lalu Agung. Perasaanku tidak karuan. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang cinta dan pengkhianatan. Aku merasa takdir sedang menarikku ke dalam sebuah teka-teki yang jauh lebih gelap dan dalam dari yang pernah kubayangkan. Nama itu, Doni. Nama itu terus berdengung di telingaku selama berhari-hari, seperti gema di sebuah ruangan kosong. Aku mencoba sekuat tenaga untuk mengabaikannya, untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan yang aneh. Dunia ini begitu luas. Tentu ada ribuan orang yang memiliki nama yang sama. Namun, hatiku tak bisa dibohongi. Sebuah benih keraguan dan kecurigaan telah ditanam, dan kini ia mulai tumbuh. Akarnya mencengkeram pikiranku dengan erat. Aku mulai memutar ulang setiap kenangan tentang Reno di dalam kepala. Setiap kata yang pernah ia ucapkan, setiap janji yang aku menyadari sesuatu. Semua ceritanya tentang masa lalunya begitu kabur dan umum. Dia pernah bilang, orang tuanya tinggal di luar kota, tapi tak pernah menyebutkan di kota mana. Dia bilang, dia punya kakak, tapi tak pernah menyebutkan namanya. Dia tidak pernah menunjukkan satu pun foto masa kecilnya. Semua yang ku tahu tentangnya adalah semua yang ia izinkan untuk ku ketahui. Selama ini, aku menelan semua ceritanya bulat-bulat, terlalu silau oleh pesona dan perhatiannya. Kini, pesona itu terasa seperti sebuah selubung yang menutupi ribuan kebohongan. Hidupku terasa seperti berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Aku tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, dan kini pikiranku dipenuhi oleh teka-teki yang tak bisa kupecahkan. Setiap hari ku lalui dengan rutinitas yang monoton. Bangun, membersihkan rumah, lalu duduk termangu di teras, menatap jalanan, gang yang sibuk, berharap ada sebuah jawaban yang jatuh dari langit. Jawaban itu memang datang, tapi tidak jatuh dari langit. Ia datang dari tangan Mbak Yuni, tetanggaku yang bermulut manis itu. Sore itu, seperti biasa, aku sedang duduk di teras, melipat beberapa potong pakaian bayiku yang berhasil kubeli dari sisa uang hasil jahitan terakhirku. Mbak Yuni datang menghampiri, kali ini dengan senyum yang lebih lebar dan lebih aneh dari biasanya. Ada kilat kemenangan di matanya yang ia coba tutupi dengan topeng simpati. Mbak Nisa, sendirian aja, sapanya. Suaranya dibuat semanis mungkin. Sabar ya Mbak, saya itu kalau lihat Mbak Nisa suka jadi ikut prihatin loh. Beneran, aku hanya tersenyum tipis, sudah hafal dengan basa-basinya. Tapi kali ini, ia membawa sesuatu. Dari belakang punggungnya, ia mengeluarkan sebuah majalah gosip yang sampulnya mengkilap. Tadi saya dari pasar, mampir ke loper koran, lihat majalah ini, katanya, sambil membolak-balik halaman dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Waktu lihat fotonya, saya kok jadi langsung ingat sama pacarnya Mbak Nisa ya, yang fotonya pernah Mbak Nisa tunjukin ke saya dulu. Mirip banget loh. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Mana, MB? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Dengan gerakan teatrikal, ia membuka halaman tengah majalah itu dan menyodorkannya tepat di depan wajahku. Ini loh Mbak, coba deh dilihat. Duniaku berhenti berputar saat itu juga. Di hadapanku, terpampang sebuah foto berukuran satu halaman penuh. Foto seorang pria dan seorang wanita yang sedang tertawa bahagia di depan Menara Eiffel. Wanita itu cantik, anggun, mengenakan gaun yang harganya mungkin bisa untuk membeli seluruh rumah di gang ini, dan pria di sampingnya. Pria itu adalah Renoku, Doniku. Dia mengenakan setelan jas yang membuatnya tampak 100 kali lebih gagah. Rambutnya ditata rapi. Senyumnya sama persis seperti senyum yang selama ini kurindukan. Senyum yang membuatku jatuh cinta. Tapi senyum itu kini tidak.
ditujukan untukku. Senyum itu ia berikan untuk wanita di sampingnya, yang bergelayut manja di lengannya. Tanganku gemetar saat menerima majalah itu. Mataku nanar membaca judul besar di atas foto mereka. Cinta bersemi di Paris. Pengusaha muda, Doni Pratama siap persunting Clarissa, putri tunggal konglomerat Grup Properti Nasional. Doni Pratama. Jadi itu nama lengkapnya. Bukan sekadar Doni, apalagi Reno. Nama panggilan manis yang ia berikan khusus untukku. Aku membaca artikel di bawahnya dengan napas tersengal-sengal. Setiap kata terasa seperti belati yang mengiris hatiku. Artikel itu menceritakan kisah cinta mereka yang bagaikan dongeng. Pertemuan bisnis di Paris, makan malam romantis, liburan mewah di Swiss. Disebutkan juga rencana pernikahan mereka yang akan menjadi pernikahan termegah tahun ini. Semua terasa seperti lelucon yang paling kejam saat dia sedang menikmati kemewahan di Eropa bersama wanita itu. Aku di sini, diusir dari pekerjaan, tidur di rumah petak sempit, dan menjahit baju demi sesuap nasi. Semua kebohongan itu kini terkuak. Dia bukan manajer biasa. Dia adalah seorang pengusaha muda, putra dari keluarga terpandang. Dia tidak pernah miskin, tidak pernah berjuang. Semua cerita yang ia sampaikan padaku hanyalah karangan indah untuk menipuku. Seorang gadis desa bodoh yang mudah terpedaya. Majalah itu terlepas dari genggamanku, jatuh ke lantai. Kepalaku terasa pusing bukan main. Pandanganku kabur. Suara Mbak Yuni yang berpura-pura kaget. Loh Mbak, beneran pacarnya Mbak Nisa toh? Ya ampun, kok tega banget ya masnya? Terdengar sayup-sayup dan menjauh. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk perutku, membuatku meringis dan memegangi kandunganku. Aku terhuyung masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan merosot di baliknya. Tubuhku menggigil hebat, padahal udara di luar sangat panas. Rasa sakit di hatiku begitu luar biasa, hingga terasa seperti sakit fisik. Aku tidak hanya patah hati, aku merasa hancur, aku merasa bodoh, aku merasa tak berharga. Semua yang pernah kami lalui, semua janji, semua sumpah, ternyata tak lebih dari sebuah permainan baginya. Aku hanyalah sebuah selingan, sebuah rahasia kotor yang harus disingkirkan saat ia akan kembali ke dunianya yang sebenarnya. Aku tidak tahu berapa lama aku terbaring di lantai, sebelum akhirnya aku menyeret tubuhku ke atas kasur kapuk yang tipis. Aku demam tinggi, seluruh tubuhku terasa sak, pikiranku kacau, dipenuhi bayangan wajahnya yang tertawa bahagia bersama wanita lain. Malam itu, Agung yang baru pulang bekerja, merasa aneh karena lampu teras rumahku tidak menyala. Seperti biasanya, dia mengetuk pintu dan memanggil namaku. Tapi tidak ada jawaban. Khawatir, dia mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Dia menemukanku terbaring lemah di atas kasur, menggigil hebat dengan napas yang toringingga, dan sesekali mengigaukan namanya, tanpa banyak bicara. Agung segera mengambil handuk kecil dan sebaskom air hangat. Dengan telaten, dia mengompres dahiku sepanjang malam. Dia menyelimutiku, mencoba menyuapiku air putih sesendok demi sesendok. Dia tidak pergi. Dia menjagaku, seorang pria yang hampir tak kukenal, merawatku yang hancur karena ulah pria yang paling kucintai. Aku terbangun keesokan paginya. Demamku sudah sedikit turun, kepalaku masih terasa berat, dan hatiku terasa dingin dan membatu. Kesedihan itu masih ada, mengendap di dasar jiwaku. Tapi di atasnya telah tumbuh sesuatu yang baru, sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah, bukan amarah yang malah dikledek, tapi amarah yang hening dan membara. Aku tidak akan menangis lagi untuknya. Air mataku sudah habis. Kini, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Bukan lagi mengapa kau meninggalkanku, tapi siapa kau? Sebenarnya, Doni Pratama. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri, juga pada anak yang kukandung, aku akan mencari tahu jawabannya. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah menjadikan hidupku seperti ini, aku akan menemuinya. Aku akan menuntut sebuah penjelasan. Pagi, setelah demamku turun, aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Bukan lagi perasaan hampa dan putus asa. Kesedihan itu memang masih ada,
mengendap seperti ampas kopi di dasar hatiku. Tapi kini, ia ditemani oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti korban yang malang. Aku merasa seperti seorang pejuang yang baru saja disadarkan dari tidur panjangnya. Aku mengambil kembali majalah gosip yang tergeletak di lantai. Kali ini, aku membacanya bukan dengan air mata, tapi dengan tatapan seorang penyelidik. Aku lagi peduli pada cerita cinta palsu mereka. Mataku mencari satu hal, informasi. Di bagian akhir artikel, tercetak jelas detail acara pertunangan mereka. Hari, tanggal, waktu, dan nama hotel bintang 5 yang megah di pusat kota. Anak di dalam kandunganku ini berhak mendapatkan sebuah jawaban, dan aku, sebagai ibunya, berkewajiban untuk menuntutnya. Aku tidak akan datang untuk menangis, tidak akan datang untuk memohon, aku akan datang untuk menatap wajah pria itu, dan memaksanya mengakui kebohongannya di depan dunia, yang selama ini ia gunakan untuk bersembunyi, dengan tekad yang sudah bulat. Aku menghampiri Agung, yang sedang bersiap sayap, untuk berangkat bekerja. Dia tampak terkejut melihatku sudah berdiri tegak, dengan sorot mata yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Mas Agung, kataku. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kuduga. Saya mau minta tolong. Minta tolong apa, Nis? Katakan saja, jawabnya. Sedikit khawatir, melihat keseriusanku, aku menunjukkan padanya halaman majalah itu. Saya mau datang ke acara ini. Saya mau Mas Agung mengantar saya ke sana. Raut wajah Agung langsung berubah. Kekhawatiran yang mendalam terpancar dari matanya. Nis, untuk apa? Itu hanya akan menyakitimu lebih dalam lagi. Mereka bukan orang-orang baik. Kamu hanya akan dipermalukan. Saya sudah tidak peduli lagi dengan rasa sakit atau malu, Mas. Balasku. Suaraku tidak goyah. Ini bukan lagi tentang perasaan saya. Ini tentang kebenaran. Anak saya berhak tahu siapa ayahnya. Sekalipun ayahnya adalah seorang pembohong besar. Tolong, Mas, hanya kali ini saja. Setelah ini, saya tidak akan mengganggu Mas Agung lagi. Agung menatapku lama. Dia melihat kobaran api di mataku. Sebuah tekad yang tak bisa dipadamkan. Setelah menghela napas panjang, ia akhirnya mengangguk. Baik, saya akan antar kamu. Tapi saya akan menemanimu sampai ke dalam. Saya tidak akan membiarkanmu menghadapi mereka sendirian. Hari itu akhirnya tiba. Aku mengenakan satu-satunya gaun terbaik yang kupunya. Sebuah gaun sederhana, berwarna biru pudar, yang sudah sedikit usang. Agung mengenakan kemeja batik lengan, panjang yang bersih dan disetrika rapi. Kami berangkat dengan motor tuanya, menembus kemacetan Jakarta, menuju hotel mewah, tempat para kaum elit berpesta. Pemandangan di tempat parkir sudah cukup membuatku ciut. Deretan mobil Eropa yang harganya bisa untuk membeli 100 rumah petak seperti milikku berjejer rapi. Motor bebek Agung terlihat begitu kerdil dan menyedihkan di antara mereka. Kami melangkah masuk ke dalam lobi hotel yang dingin dan megah. Aroma parfum mahal bercampur dengan alunan musik klasik yang lembut. Semua orang yang kami lewati menatap kami dengan pandangan aneh. Pasangan dekil dari mana ini? Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Jantungku berdebar kencang, tapi aku menggenggam tanggangku erat-erat, memaksa kakiku untuk terus melangkah di depan pintu ballroom yang menjulang tinggi. Kami dihentikan oleh penjaga, tapi sebelum mereka sempat bertanya, aku menyebutkan nama Doni Pratama dan berkata bahwa kami adalah kerabat dari desa yang datang untuk memberikan selamat. Entah karena kasihan atau bingung, mereka akhirnya membiarkan kami masuk. Pemandangan di dalam membuatku sesak napas. Lampu-lampu kristal berkilauan di langit-langit. Meja-meja bundar ditutupi taplak putih bersih dengan rangkaian bunga mawar di tengahnya. Para tamu undangan mengenakan perhiasan yang menyilaukan mata. Di tengah ruangan, di atas sebuah panggung kecil yang didekorasi dengan indah, berdirilah dia, Doni, Renoku. Dia tampak begitu sempurna, begitu bahagia. Tertawa sambil menerima ucapan selamat. Di samping Nia, berdiri Ibu Dahlia, yang wajahnya berseri-seri penuh kemenangan, dengan langkah mantap. Aku berjalan lurus ke arah panggung itu, tidak memedulikan tatapan heran dan bisik-bisik para tamu. Agung mengikutiku dari belakang, menjadi
bayangan yang memberiku kekuatan. Musik berhenti. Semua mata kini tertuju padaku. Doni, panggilku. Suaraku terdengar jelas dan mantap, membelah keheningan yang tiba-tiba tercipta. Wajah Doni yang tadinya cerah, seketika pucat pasi seperti mayat. Senyumnya membeku. Ibu Dahlia menatapku dengan mata melotot, seakan melihat hantu. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke sini dan membuat keributan, hardik Ibu Dahlia. Mencoba mengambil alih situasi. Aku mengabaikannya. Mataku terkunci pada Doni. Kamu tidak kenal aku, Doni? Atau mungkin kamu lebih suka jika aku memanggilmu Reno? Nama itu sukses membuatnya gemetar. Dia mencoba mundur selangkah, namun tunangannya menahannya dengan tatapan bingung. Aku datang ke sini bukan untuk mengemis cinta, lanjutku. Suaraku mulai bergetar karena emosi yang kutahan. Aku hanya ingin bertanya satu hal, di depan semua orang terhormat ini. Apa kau akan mengakui anak yang ada di dalam kandunganku ini? Anak dari darah dagingmu sendiri. Doni hanya bisa membuka dan menutup mulutnya, seperti ikan kehabisan air. Dia menatap ibunya dengan tatapan memohon, seakan meminta diselamatkan. Melihat kepengecutan itu, kesabaranku habis. Tapi sebelum aku sempat mengatakan hal lain, Agung melangkah maju, berdiri di sampingku di atas panggung. Semua orang terkejut melihat seorang pria asing dengan penampilan sederhana ikut campur. Agung tidak menatapku ataupun Doni. Tatapannya lurus, tertuju pada seorang pria parubaya yang berdiri di samping Ibu Dahlia. Pria yang kuketahui adalah suaminya, Pak Wijoyo. Saya kira kamu akan menjadi laki-laki yang lebih baik dari ayahmu, Don. Ternyata saya salah. Kalian sama saja, kata Agung. Suaranya tenang, namun bergema di seluruh ruangan. Ia kemudian beralih menatap Pak Wijoyo. Pak Wijoyo, mungkin Bapak sudah lupa dengan saya, tapi saya tidak akan pernah lupa dengan Bapak. Saya Fajar, Pak, anak dari almarhum Pak Hardi, sopir pribadi Bapak bertahan-tahan yang lalu. Pak Wijoyo tampak terkejut namanya disebut. Agung melanjutkan. Setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang tajam. Bapak mungkin juga sudah lupa siapa sebenarnya Doni Pratama itu. Tapi saya akan ingatkan Bapak dan semua orang di sini. Dia membalikkan badannya dan menatap tajam ke arah pria yang selama ini ku kenal sebagai Doni. Pria yang berdiri di sini, yang akan menikahi putri konglomerat ini, bukanlah Doni Pratama. Dia hanyalah kerabat jauh dari desa, yang wajahnya kebetulan mirip, yang kalian pungut untuk dijadikan boneka. Suasana ballroom menjadi riuh rendah oleh bisik-bisik kaget. Agung kemudian melepaskan bom terakhirnya, dengan suara yang lantang dan penuh duka. Doni Pratama yang asli, sahabat terbaik saya, sudah lama meninggal dunia. Dia meninggal dalam sebuah kecelakaan motor belasan tahun yang lalu. Kecelakaan yang terjadi karena kelalaian Pak Wijoyo sendiri saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Sakit. Seluruh ruangan meledak dalam kekacauan. Keluarga mempelai wanita menatap keluarga Wijoyo dengan tatapan marah dan terhina. Para tamu undangan mengeluarkan ponsel mereka, merekam drama yang luar biasa ini. Ibu Dahlia menjerit histeris. Pak Wijoyo memegangi dadanya. Wajahnya pucat pasi. Dan pria yang selama ini menipuku, si Doni palsu itu, hanya bisa berdiri mematung. Dengan wajah hancur, di tengah semua kekacauan itu, aku hanya bisa terdiam. Kebenaran yang kucari ternyata jauh lebih mengerikan, jauh lebih rumit, dan jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Rumah kartu yang dibangun di atas kebohongan itu, kini telah runtuh, menimpaku dengan puing-puing kenyataan yang paling menyakitkan. Kekacauan di dalam ballroom mewah itu adalah pemandangan yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Suara jeritan histeris Ibu Dahlia bercampur dengan pekikan marah dari ayah tunangan Doni palsu itu. Para tamu undangan yang tadinya anggun dan berwibawa, kini berubah menjadi kerumunan orang yang sibuk merekam drama dengan ponsel mereka. Mereka dipenuhi rasa kaget dan kenikmatan menonton aib orang lain. Di tengah semua itu, ayah sang mempelai wanita maju ke atas panggung. Wajahnya merah padam, menahan amarah. Dengan suara menggelegar melalui mikrofon, ia membatalkan pertunangan itu saat itu juga. Ia menyebut keluarga Wijoyo sebagai penipu dan keluarga yang tidak punya kehormatan. Sebuah penghinaan publik
yang menjadi paku terakhir di peti mati reputasi mereka. Aku melihat Pak Wijoyo, pria yang tadinya berdiri dengan begitu angkuh, tiba-tiba memegangi dadanya dan ambruk ke lantai. Orang-orang berteriak panik, memanggil ambulans. Sementara itu, si Doni palsu hanya bisa berdiri mematung, pucat, pasi, menjadi bulan-bulanan caci maki dari keluarga wanita yang nyaris dinikahinya. Aku berdiri di tengah badai itu, terpaku, mencoba mencerna kebenaran yang baru saja terungkap. Jadi, pria yang menghamiliku hanyalah sebuah pion, sebuah peran pengganti dalam sebuah sandiwara keluarga yang busuk. Rasa sakit karena dikhianati secara pribadi kini bercampur dengan perasaan one, semacam kelegaan yang ganjil. Bebanku seakan terangkat. Ini bukan salahku sepenuhnya. Aku hanyalah salah satu korban dari sebuah kebohongan yang jauh lebih besar. Di tengah segala hiruk-pikuk itu, sebuah tangan dengan lembut menyentuh lenganku. "Agung, ayo kita pergi dari sini, Nis," bisiknya pelan. "Urusanmu di sini sudah selesai." Aku mengangguk. Dia menarikku dengan lembut, membelah kerumunan yang tidak lagi memedulikan kami. Perhatian mereka sepenuhnya tersita oleh drama keluarga Wijoyo yang sedang hancur lebur. Kami berjalan keluar dari ballroom itu, meninggalkan kemewahan palsu, kilauan lampu kristal, dan puing-puing kebohongan yang berserakan. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Udara malam Jakarta yang biasanya terasa menyesakkan, kini terasa seperti embusan angin segar yang membersihkan paru-paruku. Tak ada lagi pertanyaan yang menggantung, tak ada lagi misteri yang menyiksa. Yang ada hanyalah keheningan yang menenangkan. Di antara kami berdua, sesampainya di rumah petak, aku tak sanggup lagi menahan bendungan air mataku. Aku menangis, tapi ini bukan lagi tangisan keputusasaan seperti sebelumnya. Ini adalah tangisan pelepasan. Aku menangisi kebodohanku, menangisi waktu yang terbuang, dan menangisi nyawa tak berdosa dari Doni yang asli, sahabat Agung yang namanya telah dinodai. Agung tidak banyak bicara. Dia hanya membuatkanku segelas teh hangat, lalu duduk di kursi seberang, menemaniku dalam diam hingga aku tenang. Malam itu, aku tahu, sebuah babak dalam hidupku telah benar-benar berakhir. 1 tahun berlalu begitu cepat. Kehidupan, seperti sungai, terus mengalir, membawa serta luka-luka lama, dan menggantinya dengan harapan-harapan baru. Gang kecil tempatku tinggal kini terasa seperti sebuah desa halaman yang sesungguhnya. Rumah petakku tak lagi terasa sempit dan gelap. Dindingnya sudah kucat dengan warna krem yang cerah, dan terasnya kini dipenuhi pot-pot bunga yang berwarna-warni. Tangisku kini telah digantikan oleh tangisan mungil seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Aku memberinya nama Fajar, sebuah nama yang kuambil dari nama asli Agung. Pria yang datang seperti Fajar di saat hidupku berada dalam kegelapan paling pekat. Kehadiran Fajar kecil menjadi sumber kekuatan terbesarku. Demi senyumnya, demi masa depannya, aku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Usaha konveksi rumahan yang dulu hanya kukerjakan seorang diri, kini telah berkembang. Dengan bantuan pinjaman modal kecil dari koperasi lingkungan yang diurus oleh Ibu RT, aku berhasil membeli 2 mesin jahit bekas. Aku mengajak beberapa ibu-ibu tetangga untuk membantuku. Konveksi Harapan Bunda, nama yang kuberikan untuk usaha kecilku itu, kini mulai dikenal di pasar-pasar sekitar. Kami menerima pesanan seragam sekolah, baju-baju gamis, dan pakaian anak-anak Agung, atau yang kini lebih suka kupanggil Mas Fajar, juga telah menapaki jalan suksesnya sendiri. Dari seorang pengemudi ojek online, ia dengan gigih menabung hingga bisa membeli 1 motor lagi. Ia memulai usaha kurir dan pengiriman barang skala kecil bernama Cepat Sampai. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, usahanya berkembang pesat. Kini ia sudah memiliki 3 orang kurir yang membantunya. Dia menjadi sosok pemuda yang dihormati di lingkungan kami. Setiap sore, dia akan datang ke rumahku, bukan lagi sebagai pelindung yang canggung, tapi sebagai bagian dari keluarga. Dia akan menggendong Fajar kecil dengan begitu ahli, mengajaknya bercanda, hingga bayi itu tertawa terbahak-bahak. Dia akan memperlakukan Fajar seperti anaknya sendiri, dengan kasih sayang yang begitu tulus, hingga membuat hatiku menghangat
Suatu senja yang indah, saat kami sedang duduk berdua di teras, sementara Fajar kecil tertidur pulas di dalam. Mas Fajar menatapku dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang penuh keseriusan dan kelembutan. "Nis," panggilnya pelan, "kita sudah melewati banyak hal bersama Semo selama setahun ini. Aku melihatmu jatuh, dan aku melihatmu bangkit menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah kukenal." Dia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. "Aku tahu aku bukan siapa-siapa, Nis. Aku bukan seorang pengusaha muda seperti yang pernah kamu kenal. Aku hanya Fajar, seorang mantan sopir yang kini punya usaha kurir kecil-kecilan. Tapi seluruh hatiku tulus mencintaimu dan juga Fajar kecil." Dia kemudian berlutut di hadapanku, di atas lantai semen teras yang sederhana. "Aku ingin menjadi ayah yang sesungguhnya untuknya. Ayah yang akan mengajarinya menjadi laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Dan aku ingin menjadi suami yang bisa menjagamu, menemanimu dalam suka dan duka selamanya, Nisa. Maka menikah denganku." Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Pria di hadapanku ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia mengambil seorang pangeran palsu dariku dan menggantinya dengan seorang pahlawan sejati. Aku mengangguk dengan mantap. "Iya, Mas. Aku mau." Kami tidak pernah lagi mendengar kabar tentang keluarga Wijoyo secara langsung, tapi berita tentang mereka menjadi buah bibir di mana-mana. Perusahaan mereka bangkrut. Pak Wijoyo memang selamat dari serangan jantungnya, tapi kini ia lumpuh dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Untuk menutupi utang dan biaya pengobatan, Ibu Dahlia terpaksa menjual semua asetnya, termasuk rumah megah tempatku dulu bekerja. Konon, ia kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil, menghabiskan sisa hidupnya dalam kepahitan dan penyesalan. Dan si Doni palsu, dia menghilang begitu saja, kembali ke desanya dengan membawa aib yang tak akan pernah bisa terhapus. Karma memang punya caranya sendiri untuk menemukan jalannya. Dan aku, di sini, di teras rumahku yang sederhana, di samping pria yang tulus mencintaiku, sambil mendengarkan napas tenang buah hatiku, akhirnya menemukan kebahagiaanku. Kebahagiaan yang nyata, yang dibangun bukan di atas kebohongan dan kemewahan, melainkan di atas puing-puing penderitaan yang telah bermetamorfosis menjadi kekuatan dan rasa syukur yang tak terhingga.